Satu pria dan dua wanita tinggal di tempat kecil di alam liar. Pemuda bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpinya. Dahulu begitu angkuh. Dewi pujaannya bahkan tidak pernah memperhatikan dia. Kini ternyata menjadi teman seperjuangan yang makan dan tinggal bersamanya. Ternyata beberapa hari yang lalu, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami kecelakaan. Pemuda itu beruntung jatuh di sebuah pulau terpencil. Baru saja sempat bernapas di tepi pantai. Dia menemukan seorang penyintas yang pingsan. Dia segera maju untuk menyelamatkannya. Namun dia menemukan ternyata orang itu adalah gadis tercantik di sekolah yang telah dia kagumi selama bertahun-tahun. Itu pasti tidak akan dibiarkan. Membiarkannya mati muda. Melihat napasnya yang lemah, pemuda itu berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Tidak disangka, belum juga menggunakan jurus pamungkasnya. Apa yang kau lakukan, serigala liar? Saya sedang menyelamatkan orang. Sahabat wanita itu dengan marah berteriak pada pemuda. Menyelamatkan apanya? Jelas-jelas kau hanya ingin mengambil keuntungan dari gadis tercantik di sekolah. Pemuda malas menjelaskan. Dan bersiap untuk melanjutkan proses penyelamatan. Menjauh. Penyelamatan membutuhkan ciuman, kan? Pria tampan, pergi. Pada saat itu, gadis tercantik di sekolah perlahan mulai sadar. Melihat segala sesuatu di depan mata. Ia masih belum memahami situasinya. Sahabat wanitanya segera memberitahunya bahwa mereka terjebak di pulau terpencil. Untuk sementara tidak mungkin bisa meninggalkan pulau itu. Selain itu, pemuda ini, dia ingin mengambil keuntungan darimu. Kamu. Pemuda itu buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan seseorang. Jika bukan karena dia, gadis tercantik di sekolah mungkin sudah tidak selamat. Pemuda itu tidak menyangka, gadis tercantik di sekolah ternyata percaya pada omongan aneh pemuda itu. Pemuda itu juga mendapatkan keuntungan dari bencana. Dia mendapatkan sistem hubungan romantis di pulau terpencil. Selama dia meningkatkan tingkat kesukaan dua gadis tersebut, dia akan bisa menukarkan berbagai keterampilan bertahan hidup dalam sistem itu. Mengembangkan berbagai kemampuan bertahan hidup. Pemuda itu langsung memutuskan bertahan hidup terlebih dahulu, baru memenangkan hati mereka. Pada saat itu, gadis tercantik di sekolah sangat lapar, haus, dan lemah. Pemuda itu menghiburnya sebentar lalu pergi sendirian mencari makanan. Setelah itu, dia mengaktifkan kemampuan pandangan tembus pandang untuk menangkap ikan dari sistem. Hal ini membuat pemuda itu menjadi ahli menangkap ikan. Tidak lama kemudian, dengan mudah menangkap ratusan ikan gemuk. Pada saat yang sama, sahabat wanita masih mengejek pemuda itu. Kalau benar bisa mendapatkan makanan, aku akan menganggapnya sebagai ayah. Wah, baru saja kembali. Beberapa orang ingin mengakuinya sebagai ayah mereka. Panggil saja. Gadis tercantik di sekolah melihat pemuda itu kembali dengan selamat. Ia sangat terharu hingga langsung berlari ke arahnya. Hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Untungnya pemuda itu menangkapnya dengan kokoh. Pada saat itu, sinar matahari menyinari mereka. Mereka seperti pasangan yang cocok sekali. Maaf ya, karena terlalu lapar. Aku terkena gejala gula darah rendah. Pemuda itu baru menyadari kekurang ajarannya. Ia berkali-kali meminta maaf dan bersedia bertanggung jawab kepada gadis tercantik di sekolah. Gadis tercantik di sekolah menjadi sangat malu hingga wajahnya memerah. Sementara itu, sahabat wanita melihat ikan yang bertebaran di tanah. Dan tidak sabar untuk mulai makan. Tetapi, sumber api menjadi masalah. Tidak disangka, pemuda itu bisa membuat api dengan menggesekkan kayu. Sahabat wanita memutar mata, sama sekali tidak percaya kalau itu bisa menghasilkan api. Akhirnya, percikan api menyala dan benar-benar membuatnya berhasil menyalakan api. Kedua orang itu terkejut dengan mulut ternganga dan terus berseru-seru. Pemuda itu dengan bangga menyuruh sahabat wanitanya memanggilnya, "Ayah." "Dasar mesum, aku tidak akan memanggilmu. Sekarang tidak mau memanggil. Akan ada saatnya nanti kau harus memanggilku." Gadis tercantik di sekolah sangat penasaran mengapa pemuda itu begitu hebat. Pemuda itu dengan bangga mengklaim bahwa dia menonton semua episode Bear Grylls makan serangga. Hal-hal dasar seperti ini sudah kupelajari sejak lama. Namun, gadis itu masih saja berdiri di samping dengan sinis mengejek pemuda itu. Untung saja gadis tercantik di sekolah bersikap pengertian dan terus meminta maaf untuknya. Pemuda itu malas membuang waktu dan fokus memanggang ikan terlebih dulu. Gadis tercantik di sekolah tidak tahan dan mencoba sepotong ikan. Tak disangka, rasanya sangat enak sekali. Dia tidak tahan dan langsung berbagi dengan sahabat wanitanya. Sahabat wanitanya yang kelaparan langsung melahapnya. Tak disangka, ternyata rasanya benar-benar enak sekali seperti ledakan rasa. Pada saat itu, sistem memberitahu bahwa tingkat kesukaan mereka berdua meningkat drastis. Meskipun sahabat wanitanya banyak bicara yang tidak penting, tapi dia juga merupakan kecantikan yang langka. "Chen Zhao, apa yang kamu lihat?" "Hah? Mesum." Pemuda malas berbicara dan langsung bersiap mendekati gadis tercantik di sekolah. Setelah kenyang, pemuda mulai membangun tempat berlindung. Gadis tercantik di sekolah melihat dia sibuk hingga berkeringat. Dia pun maju untuk membantu. Ketiganya bekerja sama dengan kompak. Mereka dengan cepat mendirikan pondok kayu sederhana. Sahabat wanita tetap berbicara pedas tanpa henti. Pemuda Zhang terlihat tidak senang. Pemuda memutuskan membiarkan dia tidur di depan pintu malam ini. "Siapa yang mau berdesak-desakan denganmu? Dengan kemampuanmu, kamu masih berharap kami, dua wanita cantik, menemani kamu tidur bersama? Bermimpilah saja."
Sahabat wanita berlari keluar dengan marah. Malam semakin gelap, tiba-tiba terdengar lolongan serigala. Gadis tercantik di sekolah ketakutan dan langsung mendekap pemuda. Pemuda langsung bertindak. Dia berbalik dan memeluk gadis tercantik itu dengan erat. Dia dengan lembut menenangkan gadis tercantik di sekolah. Dia menyuruhnya untuk tidak takut. Pada saat yang sama, sahabat wanita terdesak oleh serigala hingga menangis. Dia panik dan memohon pemuda untuk menyelamatkannya. Pemuda awalnya tidak ingin peduli dan membiarkan dia bertahan sendiri. Namun, mata gadis tercantik di sekolah penuh dengan kekhawatiran. Dengan terpaksa, pemuda itu memutuskan untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika memikirkan kemungkinan dirinya bisa langsung diterkam sampai mati, maka dia berharap gadis tercantik di sekolah bisa memberinya semangat dan dukungan penuh kasih. Gadis tercantik di sekolah dengan sigap langsung mendorong ke arah depan. Detik berikutnya, darah pemuda itu langsung mendidih. Dia mengangkat kapaknya dan maju menyerang. Dengan satu pukulan sederhana, serigala liar itu terhempas hingga 10 meter jauhnya. Adegan itu membuat sahabat wanita benar-benar terkejut. Dengan wajah penuh kekaguman, dia langsung melompat ke pelukan pemuda itu. Bolehkah aku malam ini tidur bersama kalian? Dengan begitu, mereka melewati malam Natal pertama yang damai. Pagi hari berikutnya, sahabat wanita berlari dengan cemas, mengatakan bahwa gadis tercantik di sekolah demam. Pemuda itu langsung memutuskan untuk pergi melihat-lihat. Tak disangka, sistem memiliki obat ajaib yang dapat menyembuhkannya. Dia segera menukarkan obat ajaib itu dan berlari kembali dengan cepat. Sementara itu, sekelompok penyintas menemukan sahabat wanita, langsung mengincar semua persediaannya. Adik menjalani pencarian dan berhasil menemukan gadis tercantik di sekolah. Pemuda jahat melihat bahwa gadis tercantik di sekolah tampak hampir mati. Langsung menyuruh adiknya untuk menguburnya. Saat itu juga pemuda muncul dari dalam hutan. Pada saat ini dia tidak lagi pemuda yang diremehkan orang-orang, melainkan seorang pemberani yang bersumpah untuk melindungi teman-temannya hingga mati.